Hai Cosmo Babs, aku Malini. Hari ini aku mau bacain artikel. Judulnya adalah 5 penyebab pasangan mulai berubah. Nice. Dari judul saya sudah nice ya. Jadi kalau dari artikelnya adalah menjalani suatu hubungan percintaan memang tidak selamanya mudah, apalagi ketika kamu mulai menyadari bahwa perilaku pasangan mulai berubah seiring berjalannya waktu. Jadi kita langsung aja ke yang pertama adalah kamu melakukan kesalahan yang berulang. Baik terjadi di kota-kota besar yang mungkin pada awalnya dia tuh masih sabar lalu memaafkan kesalahan yang kamu lakukan. Namun karena kamu tak kunjung memperbaiki masalah tersebut dengan terus mengulangnya, lama-kelamaan pasangan kamu akan mulai merasa jenuh dan capek. Ya sih, menurut aku kalau di awal hubungan kamu pasti memberikan versi terbaik kamu. Kamu tidak akan memberikan versi yang tidak terduga, paham nggak? Jadi kayak suatu hal yang tidak terduga, terus kalau udah lama-kelamaan pacaran akhirnya tahu nih yang tidak kamu sukai dari pasangan kamu, terus akhirnya kamu baru tidak suka, akhirnya kamu minta pasangan kamu untuk menjadi apa yang kamu suka dan dia belum tentu nyaman juga. Jadi dia berusaha untuk menjadi apa yang kamu mau tapi tidak seinstan itu. Tapi dengan diri kamu yang menggebu-gebu ingin dia berubah, jadinya lama-kelamaan kalau dia ngulangin lagi capek ya Wak ya. Oke, kita baca yang kedua. Memiliki masalah pribadi. It's not you, it's me. Mungkin merupakan kalimat yang sering kamu dengar dari berbagai film. Namun hal itu memang mungkin terjadi dalam kehidupan percintaan di dunia nyata. Ini relate dengan orang-orang yang tersindir. Ini dengan orang-orang yang suka menyimpan masalah pribadinya sendiri. Jadi menurut aku yang pernah mengalami hal ini itu tuh sebenarnya fungsi pasangan itu adalah tempat dimana kita meluapkan segala senang, sedih, keriuhan duniawi ini. Tapi sometimes kita juga menjadi pribadi yang dimana aduh takut ngerepotin, aduh takut bukan nggak mau pasangan tahu tapi kayak sendiri aja deh dulu simpen gitu. Aduh takut bikin pasangan worry. Nah itu yang bikin kita tuh jadi nyimpen masalah sendiri menjadi gunung. Kitanya nyimpan masalah sendiri jadi gunung, jadi bad mood, kena imbasnya pasti pasangan. Awalnya mungkin dari happy, dari yang sama sweet, jadi lama-lama jadi yang kayak males sendiri karena mood kita sendiri yang sudah terpendam oleh masalah-masalah di luar sana. Jadi imbasnya ke pasangan. Yang ketiga, mulai merasa tidak cocok. Biasanya hal ini merupakan salah satu penyebab paling besar yang membuat pasangan kamu berubah, yaitu muncul perasaan tidak ada kecocokan satu sama lain. Ini juga sangat banyak terjadi mungkin ya bestie-bestieku yang di sini. Ini tuh menurut aku karena tidak ada kejujuran dari awal. Ini juga baru aku terapkan pada aku yang sekarang. Kalau aku dulu sih kayak ya masih melihat oh lo cakep, oh lo gini, lebih ke kayak banyak orang di sini yang kayak ngelihatnya fisiknya, ngeliat cakepnya, ngeliat ininya itu yang gitu. Kalau sekarang aku lebih ngelihat kecocokannya. Maksudnya oke, kalau dari awal lebih baik untuk minta bilang ke pasangan kalian jujur aja dari awal gitu. Memperlihatkan sisi positif dan negatifnya dari awal, jadi bisa mencintai dia apa adanya gitu loh, tahu dia dari awal, jadi nggak kaget nantinya di saat kalian sudah menjalani suatu hubungan setahun, 2 tahun, 3 tahun atau seterusnya tuh kayak nggak kaget, oh ternyata dia begini ya, ternyata dia gini, ternyata dia nggak cocok sama gue. Jadi menurut aku itu tuh dimulai dari awal aja, jadi kayak nyari tahu ternyata dia sebenarnya begini, ternyata dia sebenarnya tidak suka begini. Jadi di awal sudah ada pembicaraan, bisa nggak nerima nanti di depan, bisa nggak cocok di depannya. Kalau misalnya di pertengahan hubungan baru tahu dia begini begitu, pasti menurut aku banyak sih sesuatu hal yang tidak cocok, walaupun di depan sudah misalnya udah dikasih tahu, pasti di dalam hubungan itu tuh ada suatu hal yang kita nggak tahu juga gitu, tapi at least meminimalisir lah. Yang keempat, merasa jenuh. Banyak orang sih sebenarnya kalau ini ya. Jenuh pada pasangan merupakan hal yang kerap terjadi di beberapa hubungan dan merupakan hal yang wajar, apalagi ketika kamu dan si dia sudah melalui banyak hal bersama dalam waktu yang cukup lama. Rutinitas yang dilakukan terasa seperti hanya itu-itu saja. Menurut saya itu pasti, tapi yang dirubah jangan orangnya. Kalau kamu merubah orangnya, kamu malah menyesali, malah mendapatkan seseorang yang lebih buruk lagi. Nggak ada yang tahu. Kelima, menyukai orang lain. Ini jangan, ya tolong ya, dilarang aja ya, dilarang. Tolong kamu punya komitmen sendiri. Jadi kalau dari sini itu ketika pasangan mulai tidak tertarik untuk mendengar cerita keseharianmu atau berhenti menyemangati saat kamu sedang lelah dengan pekerjaan, bisa jadi karena si dia mulai tertarik dengan perempuan lain atau lelaki lain. Ini ada menurut nih, menarik nih. Menurut Dr. Nikki Goldstein, seorang relationship expert, tanda secara emosional ia sedang tertarik pada orang lain adalah ketika ia mulai tidak peduli dengan hubungan yang ia jalani dengan kamu. Wow,
wow, ternyata ada penjelasannya tuh, kayak aku semakin worry. Enggak. Jadi menurut aku sih kuncinya itu tuh pertama adalah yang merasa jenuh tadi yang aku jelasin, itu kuncinya. Dimana kita harus bikin sesuatu hal yang baru gitu. Misalnya sering ketemu mungkin kita jarangin biar nanti ketemunya jadi deg-degan kayak awal ketemu lagi gitu. Itu kunci, maksudnya kunci memperbaiki menurut aku. Dan yang paling pertama banget dari awal harus kamu menjalani hubungan sama seseorang biar tidak menyukai orang lain adalah komitmen pada diri sendiri. Walaupun menurut aku selingkuh batin kali ya, maksudnya kayak selingkuh batin tuh kayak ini orang cakep, menurut aku tuh selingkuh. Menurut segi pandang aku itu adalah selingkuh. Itu tuh kayak dijaga gitu. Jadi setiap mungkin ya kita tidak bisa memungkiri itu ya. Mungkin orang lain lewat gitu, aku bisa aja bilang cakep, tapi tetap di pikiran kita tetap kayak enggak sih, gue udah punya pasangan, gue harus. Jadi ya komitmen dari awal bahwa satu ya satu. So itu dia tadi Cosmo Babes. Terima kasih sudah menonton. Mungkin buat kalian yang sedang galau, buat kalian yang sedang merasakan jenuh sama pasangannya, atau sedang merasa jauh dan merasakan pasangannya mulai berubah, dengerin aja lagu aku. Dan itu juga pokoknya semoga kalian bisa mungkin dengerin yang positif pembicaraan dari aku. Kalau menurut kalian positif dengerin, kalau enggak dibuang jauh-jauh. Intinya terima kasih banyak Cosmo Babes. Sampai ketemu lagi.